Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Masih Ingatkah Kita? Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya Fani Paendong. Markus pasal 8 ayat 14 sampai 26. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu Aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, pertanyaannya bagi kita pagi hari ini adalah, masih ingatkah kita akan pertolongan Tuhan atas segala sesuatu yang sudah kita lewati, yang sudah kita jalani bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan Tuhan? Ada banyak cara dan tangan Tuhan yang sudah menuntun dan mengangkat kita dari mara bahaya, bahkan juga dari ancaman kecelakaan. Lalu kita mulai lupa bahwa Tuhan berkuasa atas segala-galanya dalam hidup ini. Masih ingatkah kita akan pengorbanan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian pada hari ketiga? Itu semua masih kurangkah untuk kita percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tanda seperti apa lagikah yang kita butuhkan untuk mempercayai bahwa Tuhanlah
yang menolong kita. Ceritakanlah kepada sesama tentang kemahakuasaan Tuhan, akan pertolongannya yang begitu dahsyat dan begitu ajaib. Jangan sampai kita memiliki hati yang degil seperti dengan apa yang terjadi pada murid-murid Yesus, sehingga Yesus harus bertanya dan mengingatkan kepada mereka, masih ingatkah kalian tentang mukjizat yang sudah aku lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan, dengan orang-orang yang sudah dikenyangkan melalui mukjizat Yesus. 5.000 laki-laki diberi makan. Lalu ada begitu banyak lagi keajaiban pertolongan Tuhan yang sudah Yesus lakukan. Besar harapan saya, kiranya setiap kita boleh sungguh-sungguh mengingat dan menceritakan kembali tentang keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, bahkan di dalam pelayanan. Masa-masa seperti ini, pandemi COVID-19 masih terus kita jalani, dan ingatkah kita bahwa Tuhanlah yang sudah menolong menyertai kita, bahkan kita bisa sampai kepada hari ini. Ini adalah miracle, keajaiban, kedahsyatan Tuhan, mukjizat Tuhan. Baiklah kita menceritakan kepada sesama kita, sehingga mereka yang lemah dapat dikuatkan, mereka yang sedih dapat dihiburkan, mereka yang mengalami jalan buntu, mereka punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara mereka pun yang belum mempercayai akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh meyakini dan mempercayainya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan yang kita kenal Immanuel, Allah beserta dengan kita, terus akan menyertai orang-orang yang setia, percaya dan taat kepadanya sampai kepada kesudahan zaman. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, kiranya pekerjaan Tuhan terus diberitakan. Haleluya. Amin.